Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-samaa'a lirru'yat wa ja'ala al-ardha lil-imtihanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Wa qala rasuluhu an-nabiyyul karim, ittaqillaha haitsu ma kunta, sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah wasyukurillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufiknya, nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat iman dan nikmat Islam tentunya sampai hari ini dikandung pada kita. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan mudah kita dapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau nantinya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada pertemuan kali ini mengambil pelajaran dari pohon pisang atau filosofi pisang. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita sudah banyak belajar dari para dosen kita, profesor, doktor, magister, kemudian para ustadz, kiai, para ulama, muallim, syekh, guru kita yang lainnya dan sebagainya, yang bersumberkan, yang bernas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini khatib mengajak kita untuk belajar dari sebuah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain daripada namanya manusia. Kita adalah al-insan, manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kemukakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Bahwasanya kita diciptakan dengan ciptaan yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki segala-galanya.
Kita memiliki bentuk tubuh wujud yang sempurna. Kedua tangan, kedua kaki, mata, telinga, hidung, mulut, lisan, lidah kita. Bahkan bukan hanya sampai di situ jamaah. Kita diberikan namanya sodrun, kemudian kolbun, hati yang paling dalam untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian kita juga bukan hanya sampai di situ jamaah. Kita diberikan aklun, akal, pikiran yang bukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang lainnya. Akan tetapi jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita belajar dari namanya pohon pisang. Salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sering kita konsumsi, bahkan bisa jadi tiap hari. Luar biasa vitamin, keutamaan dari kita memakan pohon pisang atau buah pisang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah juz 27 mulai dari ayat 27, 28, 29 dan 30. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, kata Allah, sungguh bahagialah, bersenang-senanglah golongan kanan. Sudah jelas golongan kanan yang disebutkan dalam surat Al-Waqiah ini adalah orang yang beramal soleh dalam kehidupannya. Kemudian di ayat 29 ngafis, 28 ngafisi dari makhdud wa dhalhim mandud. Golongan kanan tadi kata Allah Subhanahu wa taala di antara pohon bidara yang tidak berduri. Kemudian wa dhalhim mandud, dan di antara juga pohon-pohon pisang yang tersusun rapi, yang tertata rapi. Wa dhillim mamdud, kata Allah. Dan sungguh luar biasa naungan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pohon pisang yang kita makan sehari-hari adalah buah surga yang Allah sebutkan di situ tadi di dalam surat Al-Waqiah ayat 27, 28, 29 dan 30, bahwasanya yang bisa mendapatkannya, bisa memakannya buah pisang yang di surga nanti adalah ashabul yamin, golongan kanan. Maka subhanallah, kita bisa cicipi, bisa kita rasakan di dunia ini pohon pisang. Tapi lagi ada original pohon pisang yang Allah berikan, yang berasal dari surga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diberikan kepada orang-orang ashabul yamin. Masya Allah. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pohon pisang? Yang pertama, pohon pisang bisa tumbuh dan hidup di mana saja. Ini hebat nggak pohon pisang jamaah? Pohon pisang bisa tumbuh dan hidup di mana saja, anywhere and everywhere, dimanapun dan kapanpun. Di wilayah mana saja dia bisa hidup. Wilayah Medan, wilayah Jawa, wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan, dia bisa hidup. Wilayah Ambon yang kita kenal dengan pisang Ambon, dia bisa tumbuh dan hidup. Yang hebatnya lagi pohon pisang jamaah, dia bisa tumbuh dan hidup dengan cuaca bagaimanapun. Cuaca ekstrimkah, cuaca hujankah, panas, dia bisa tumbuh dan hidup dan berkembang. Di lahan becek, lahan kering, lahan basah, lahan banjir sekalipun dia bisa hidup. Seharusnya kita, kalau kita mengambil pelajaran dari namanya pohon pisang jamaah, pohon pisang berjibaku, pohon pisang bersungguh-sungguh, manjada wajada, pohon pisang berjihad. Bagaimana situasi dan apapun kondisi wilayahnya, cuacanya, dia bisa beradaptasi, dia bisa mencocokkan dirinya. Seharusnya kita pun begitu yang namanya manusia. Apapun kondisi kita hari ini,
diberikan Allah berbagai macam ujian-ujian, cobaan-cobaan, rintangan. Seharusnya kita bisa melewatinya dengan namanya sebuah kesabaran. Ujian baik itu kaya, miskin, sedih, bahagia, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajar dari namanya pohon pisang. Dia bisa tumbuh dan hidup di mana saja. Itu pohon, tumbuhan. Toh kita yang namanya manusia, yang tadi bahkan kita sering mengatakan kita adalah makhluk yang terkuat, bisa berlari kencang, bisa loncat, bisa ke sana kemari. Akan tetapi masih banyak orang yang mengeluh dengan kondisi dia hari ini, dengan situasi dia hari ini. Tapi kalau kita larikan tadi ke pohon pisang, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, dia tetap tumbuh, hidup dan berkembang, bahkan hidup menghidupi. Masya Allah. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita banyak belajar dari pohon pisang yang pertama ini. Apapun kondisi kita hari ini, tetaplah kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua jemaah, pohon pisang tidak mau mati sebelum dia berbuah. Masya Allah. Pohon pisang tidak ada istilah dalam kamusnya mati sebelum maksimal, mati sebelum berbuah. Yang hanya ada dalam dirinya, shoot on targetnya hanya satu: bagaimana dia bisa memberikan manfaat buat umat, buat orang lain, buat namanya manusia. Maka luar biasa pohon pisang ini jamaah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pohon pisang tidak mau mati sebelum dia berbuah. Seharusnya kita pun begitu. Tidak ada kata mati sebelum maksimal beribadah kepada Allah. Tidak ada kata mati sebelum all out beramal soleh di dunia ini. Tidak ada kata mati, tidak ada kata mengerah, tidak ada kata tanggung untuk maksimal kita berbuat sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan hidup kepada kita di dunia ini. Hidup hanya sekali jemaah di dunia ini. Nanti kita akan lanjutkan nanti di alam barzah, adalah alam di mana kita dimintai pertanggungjawaban. Sebelum kita memasuki alam tersebut, alangkah baiknya kita bersiap-siap dengan bekal sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti, kata Allah, akan merasakan kematian. Baik itu namanya manusia, baik itu namanya tumbuhan, baik itu namanya hewan, semua akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kenapa kita akan merasakan kematian? Kenapa kita tidak hidup selama-lamanya? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Akan disempurnakan amal-amal kebaikan kita, amal-amal soleh kita nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang terhindar dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka merekalah yang menang, beruntung. Faqad faz, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita maksimal, apalagi ini posisi kita sekarang di bulan Rajab, persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau khatib mengatakan di bulan Rajab ini kita menanam, di bulan Sya'ban kita menyiram, dan di bulan Ramadan
kita memanen hasil kita. Rajab menanam, Sya'ban mengiram, Ramadan memanen hasilnya, sehingga nanti la'allakum tattaqun akan kita dapatkan menjadi gelar yang sesungguhnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga jamaah, apa yang bisa kita ambil petik pelajaran dari pohon pisang? Pohon pisang luar biasa manfaatnya. Kalau kita perhatikan secara fisiknya, pohon pisang dari batangnya bermanfaat, kemudian daunnya bermanfaat, kulitnya bermanfaat, bahkan buahnya pun juga bermanfaat. Batangnya kalau kita lihat ketika suatu daerah terjadi musibah banjir bandang dan yang lain sebagainya, banyak orang ke sana kemari mencari batang pohon pisang. Bahkan sampai sulit kita mencari batang pohon pisang karena sudah ditebang oleh orang terlebih dahulu. Berarti batangnya saja kita perlukan. Bukan hanya itu saja, untuk kegiatan yang lainnya, kegunaan yang lainnya. Kemudian daun pisang itu juga bermanfaat bagi namanya manusia. Kita gunakan, kita pakai untuk namanya nasi bungkus, nasi umat, nasi barokah yang di dalamnya ada daun pisang. Kita mungkin selama ini remeh dan sepele dengan pohon pisang. Bahkan kulitnya kita campakkan begitu saja, kita lempar, kita injak-injak. Bahkan kita tidak tahu, kita tidak menghargai. Sungguh luar biasa pohon pisang ini jemaah. Kulitnya saja, kalau kita masih ingat pesan orang-orang tua kita terdahulu, ketika ada bekas luka kulit di kulit kita, kulit kaki kah itu, kulit tangan kah itu, kulit wajah kah itu, dan yang lain sebagainya, orang-orang tua kita mengarankan kita untuk menghilangkan bekas luka tersebut dengan namanya kulit pisang. Kulitnya saja bisa memberikan efek, memberikan manfaat kepada kita yang namanya manusia. Kemudian yang terakhir sudah jelas, buah pisang, baik itu yang manis maupun yang tidak berasa, yang matang maupun yang belum matang. Yang matang bisa kita cicipi, vitaminnya luar biasa. Bahkan yang belum matang sekalipun bisa dijadikan keripik pisang jemaah. Luar biasa. Larikan ke diri kita hari ini, usia kita berapa? 20 tahun kah? 30 tahun kan? And the next, dan selanjutnya. Sudah berapa banyak pertanyaannya? Sudah berapa banyak yang kita berikan manfaat buat orang lain? Sudah seberapa besar kita bisa memberikan kepada orang lain? Karena kata Rasulullah SAW dalam statement hadisnya, khairun nas anfa'uhum lidnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Rasul tidak katakan sebaik-baik manusia adalah yang paling tinggi jabatannya, tidak, pangkatnya, kedudukannya, hartanya, mobilnya, tidak, tapi seberapa besar dia bisa memberikan kontribusi manfaat kepada orang lain, kepada umat dan yang lain sebagainya. Maka hari ini man lahu malun, barang siapa yang punya harta, falyatasaddaq bimalihi, maka sedekahlah dengan hartanya. Hari ini man lahu ilmun, falyatasaddaq biilmihi. Hari ini kita punya ilmu, kita sedekah dengan ilmu kita. Man lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Hari ini siapa yang punya kekuasaan, kekuatan, maka sedekahlah dengan kekuasaan dan kekuatan kita. Ubah atau kita tidak tanda tangani kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kita tanda tangani hanya dengan sebuah tanda tangan, sebuah jari jempol dan telunjuk bisa mengubah satu daerah. Kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan umat. Maka dengan apa kita berikanlah. Maka para pemuda yang hadir hari ini jamaah, kalau Anda belum bisa memberikan manfaat buat orang lain, kalau Anda belum bisa memberikan manfaat buat nama keluarga baik Anda, nama baik ayah Anda, nama baik ibu Anda, paling tidak Anda jangan jadi perusak-perusak. Jangan jadi perusak nama baik keluarga Anda.
Jangan jadi perusak nama baik ayah anda, ibu anda, keluarga anda, bahkan lingkungan anda, bahkan yang tertinggi, bangsa negara, bahkan lagi adalah agama kita. Kalau anda para pemuda hari ini belum bisa memberikan kontribusi yang besar, paling tidak anda diam saja. Jangan jadi perusak-perusak. Pergaulan bebas, narkoba, narkotika, ganja, tawuran, sampai memakan korban. Apa yang anda banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka malulah kita dengan namanya pohon pisang tadi. Pohon pisang yang kulitnya kita buang, kita campakkan, ternyata jauh lebih besar manfaatnya ketimbang kita mungkin yang namanya manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi ya'tazzul mu'minun wa bitaufiqihi wa inayatihi yahtadil muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana wa umura walidaina wa umura asatidatina wa umura ulamaina wa umura baldatina hadhihi Indonesia. Ayyakuna baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.